Wow, mengerikan setelah mengalahkan Indonesia dengan skor 3-1. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menghampiri pelatih timnas Indonesia Sintayong. Meski asuhannya menang, menurutnya Jepang seperti bermain melawan tim dengan peringkat 50 dunia. Menurut Hajime Moriyasu, anak asuhannya kesulitan saat membobol Jepang dan mengalahkan timnas Jerman dibandingkan timnas Indonesia. Ya, pelatih Jepang tersebut mengungkapkan kepada Sintayong bahwa timnya hanya mencetak 1 gol dari aksi anak asuhannya, sementara 2 gol lagi hasil blunder Jordi Amat dan Justin Hubner. Dengan demikian, kesalahan Indonesia sendiri yang membuat asuhan Sintayong mengalami kekalahan besar dengan skor 3-1. Pelatih Jepang juga mengapresiasi permainan skuad Garuda. Meski berbeda 5 kali lipat secara ranking FIFA, namun permainan Indonesia menurutnya sangat bagus. 3 tahun ke depan pemain Indonesia akan sangat matang, ujarnya. Sementara itu, pujian untuk Indonesia tak cuma datang dari pelatihnya saja. Pujian juga datang dari pemain Jepang, yaitu Ayase Yuda, saat diwawancara awak media. Indonesia sudah berada di jalan yang benar, ranking 146 FIFA, tapi tidak menampilkan permainan negatif football melawan kami. Pelatih Indonesia layak diapresiasi. Babak pertama, kami hanya mampu cetak gol lewat penalti. Dalam 2 atau 3 tahun ke depan, Indonesia jelas patut diperhitungkan, ujar Ayase Yuda. Ya, jelas dengan 2 pujian dari pelatih dan pemain Jepang sendiri bisa disimpulkan. Jika seseorang yang mengerti dengan sepak bola, maka mereka akan menyadari betapa berkembangnya timnas Indonesia saat ini. Namun sayang, timnas kita dipuji habis-habisan oleh negara lain, namun di negeri sendiri, mereka ingin menjatuhkan timnas Indonesia. Mereka berkata cinta timnas, namun mereka sendiri seperti membenci kemajuan skuad Garuda. Ketika Indonesia menang, asuhan Sintayong tetap diremehkan. Sebaliknya, ketika Indonesia kalah, skuad Garuda dihujat habis-habisan. Di balik itu, selepas pertandingan melawan Jepang, Sintayong mengungkapkan rasa bangganya bisa melatih timnas Indonesia. Ia menilai Marcelino dan kawan-kawan mengalami perubahan yang sangat pesat. Kini timnas Indonesia tak gentar meski menghadapi sekelas Jepang yang selalu menjadi langganan Piala Dunia. Saya melatih salah satu tim terlemah di Piala Asia 2023, jadi ini juga menjadi pengalaman tersendiri bagi saya. Indonesia sekarang ranking 146, tapi jika melihat realitas permainan, sebenarnya itu tidak sesuai dengan ranking FIFA kami sekarang. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tim saya adalah tim yang termuda. Dengan mendapatkan pengalaman bermain melawan tim terbaik di Asia, akan membantu kami terus berkembang, ujar Sintayong. Ya, sementara itu melihat pertandingan Indonesia versus Jepang, di mana taktik Sintayong pada laga tadi malam cukup mengagetkan. Sintayong memasukkan Elkan Bagot sebagai penyerang utama. Ya, tentu alasannya adalah untuk mengoptimalkan kelemahan Jepang karena tidak memiliki postur tinggi. Namun taktik tersebut cukup efektif. Lemparan Pratama Arhan yang ditujukan kepada Elkan berhasil memantul ke depan Sandiwal. Alhasil, Sandiwal pun berhasil mencetak gol. Ya, namun dibalik itu dikutip dari gol Indonesia, Waketum PSSI Zainuddin Amali turut angkat bicara soal taktik Sintayong. Wakil Ketua Umum PSSI itu merasa heran dengan keputusan pelatih Sintayong yang menjadikan Elkan Bagot sebagai striker ketika timnas Indonesia dikalahkan Jepang 3-1. Saya tidak tahu apa strateginya. Sintayong sampai mendorong Bagot ke depan, padahal dia belum pernah berada di posisi itu, dan dia kelihatan seperti apa ya? Saya tidak tahu, padahal kan masih ada beberapa pemain depan. Kita tidak tahu apa yang ada di pikiran pelatih. Ya, kita percaya saja kepada apa yang diputuskan pelatih, ujar Waketum. Ya, alhasil pernyataan Waketum PSSI itu dibanjiri komentar langsung oleh netizen fans Indonesia. Salah satunya dari Aditya. Saya juga heran kenapa Bapak bisa jadi wakil ketua PSSI. Kemudian dibalas oleh Ismunandar. Sama, saya juga heran kenapa dia jadi waketum PSSI. Kemudian ada lagi dari komentar Federico. Dari sekian di dalam negeri, inilah komentar yang paling dalam, ujarnya. そうですね。まずは目標は、アジアカップ優勝ということで、戦いたいと思います。去年、ワールドカップ Ya, sementara itu pengamat sepak bola kenamaan tanah air, Justinus Laksana baru-baru ini membuat permintaan terbuka kepada Erick Thohir untuk perpanjangan kontrak Sintayong. Dalam Instagram pribadinya, mengunggah sebuah video permohonan terbuka untuk perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas. Ia meminta kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk segera memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ya, Coach Justin beralasan Sin pantas mendapatkan perpanjangan masa baktinya berdasarkan kontribusi dan perkembangan timnas Indonesia. Sebagai langkah awal, Justin menyoroti progres yang terjadi di timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. Juga jajaran PSSI, saya beserta banyak sekali fans timnas Indonesia, kami memohon agar kontrak Sintayong diperpanjang tanpa harus menunggu
Di caption dalam unggahannya itu, ia menekankan Sintayong akan bekerja lebih tenang apabila mendapat kejelasan status kontrak. Secara pencapaian, Sintayong sukses membuat timnas Garuda kembali mentas di Piala Asia, usai terakhir kali di tahun 2007 sebagai tuan rumah. Sekali progres yang dilakukan dengan segala keterbatasan, jadi untuk semua pihak akan lebih tenang bekerja jika kontrak kedepannya itu semua lebih jelas dengan memperpanjang kontrak Sintayong. Terima kasih Pak Erik.